Assalamualaikum Bu Saki, selamat siang. Gimana nih kabarnya Bu Saki? Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah baik Bu Novi. Iya, Alhamdulillah. Sehat selalu ya Bu Saki Selalu ya Bu ya. Saki ya. Ada apa nih Bu Saki? Sampai mau menghubungi saya hari ini? Ya begini Bu Novi, saya sedang resah. Mm-mm. Untuk itu saya mau di coaching sama Bu Novi. Nih, Bu Novi ada waktu? Kalau untuk hari ini ada Bu Saki. Halo Bu Saki. Kebetulan Kebetulan saya lagi saya tidak lagi ngajar nih, lagi istirahat Bu lagi. Saki. Kalau saya Kalau saya perhatikan, Bu Saki dalam keadaan resah sekali ya. Terus apa nih Bu Saki yang membuat Bu Saki resah? Begini Bu Novi, saya memiliki siswa yang sering tidak hadir datang sekolah. Oleh karena itu, jadi pemikiran bagi saya. Itulah yang membuat saya jadi resah Bu Novi. Oh, begitu ya Bu Saki. Ternyata ada siswa Bu Saki yang sering tidak datang ke sekolah. Kemudian, hmm, apa nih Bu Saki dengan harapannya kita melakukan coaching hari ini? Ya, harapan saya Bu Novi, dengan Mm-mm, saya coaching dengan Bu Novi adalah untuk mm-mm, mencari atau memahami ketidakhadiran siswa ini tersebut, sehingga saya mm-mm. mendapatkan ide-ide sehingga siswa saya ini konsisten untuk datang hadir ke sekolah Bu Novi. Hmm, baik Bu Saki. Berarti tujuannya Bu Saki untuk memahami alasan ketidakhadiran siswanya dengan mencari agar lebih mencari cara Jadi agar sekarang lebih konsisten hadir di sekolah ya Bu Saki. Apa Bu ya Saki sudah pernah mencari tahu alasan siswa tersebut kenapa sering tidak datang ke sekolah? sudah Bu Novi. Menurut Mm-mm, informasi yang saya dapat dari orang tuanya, anak ya, tersebut merasa kurang termotivasi datang ke mm-mm, sekolah dan terkadang mm-mm, merasa tidak nyaman di sekolah. Oleh karena itu, dia malas datang sekolah, Bu Novi. mm. Gitu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Saki. Kalau anak ini ada merasa eh, tidak nyaman di sekolah dan tidak adanya motivasi untuk belajar di sekolah. Kira-kira menurut Bu Saki yang membuat siswa tersebut merasa tidak nyaman dan tidak ada motivasi, faktor lain yang mungkin mempengaruhi siswa tersebut, Siswa tersebut kira-kira apa Bu Saki? ya sejauh Apakah ada ini faktor lainnya? sejauh ini saya rasa tidak ada Mm-mm. masalah yang berhubungan dengan keluarga maupun dari segi Mm-mm. kesehatan, Bu Novi. Namun Iya. ada beberapa hal bahwa ia kadang Mm-mm. merasa tertekan dengan banyaknya beban pelajaran yang mereka terima, Bu Novi. Gitu. Oh, baik Bu Saki. Oh, ternyata memang tidak ada ya Bu Saki ya masalah dalam keluarga Ya, ataupun atau masalah dalam kesehatannya ya Bu Saki ya. Sekarang menurut Bu Saki, Bu Saki. apa yang bisa Bu Saki lakukan? Ya, saya berpikir Bu Novi Mm-mm. untuk berbicara langsung Mm-mm. dengan siswa tersebut untuk mendengarkan Ya. apa yang dia rasakan. Oh, Mm-mm. seperti terkadang Bu Novi dengan mendengarkan keluh kesah yang mereka Ya. sampaikan, mereka akan Mm-mm. termotivasi untuk giat belajar. Selain itu, saya mencoba membuat pembelajaran lebih menarik, Bu Novi, dengan Mm-mm. mengadakan kuis, misalnya dengan video Mm-mm. pembelajaran, terus dengan Iya. menampilkan bermain peran, Hmm. dan menggunakan aplikasi kuis, soalnya kan, dan menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti juga presentasi itu ya Bu Novi, yang tadi Iya. saya jelaskan tadi, atau bisa juga saya juga ada sesekali membuat PBL untuk khusus Mm-mm. motivasi kita semula itu ya. Mm-mm. Ya, dan menampilkan media gambar dan yang asli atau kontekstualnya Bu Novi. Itu rencana saya Bu Novi. Wah, ide yang bagus ya Bu Saki.
dengan banyak membuat pembelajaran yang lebih menarik ya Bu Zaki ya, dengan menggunakan metode pembelajaran atau media pembelajaran yang bisa memotivasi siswa dan merasa nyaman di kelasnya. Atau masih ada lagi Bu Zaki yang akan bisa Bu Zaki lakukan untuk siswanya? Ya, mungkin begini Bu Novi, saya mungkin akan melibatkan orang tuanya dalam Ya. diskusi untuk mencari solusi bersama apa jalan keluar dari masalah siswa saya ini Bu Novi. Iya, benar sekali Bu Saki. Dengan melibatkan orang tua melalui diskusi bersama, kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan untuk siswa kita ya Bu Saki. Kemudian apa masih ada lagi yang bisa Bu Saki lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya memiliki pikiran Bu Novi, bagaimana saya untuk bisa memberi motivasi agar siswa saya ini lebih rajin datang ke sekolah Bu Novi. Itu rencana saya. Wah, bagus sekali ya Bu Saki ya rencananya. Jadi bagaimana caranya Bu Saki untuk memberikan motivasi ini agar siswa kita lebih rajin datang lagi ke sekolah? Ya, mungkin saya akan pertama Bu Novi berbicara dengan siswa saya ini untuk Ya. mendengarkan perasaannya, ya dari hati ke hati Bu Novi. Ya. Terus yang kedua, mungkin saya membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa saya ini tidak merasa bosan dan tidak malas datang sekolah. Terus yang ketiga, bisa saya melibatkan orang tua dalam diskusi. Nah, nanti apa pula saran dari orang tua kan, kita berkolaborasi sehingga dapat menghasilkan ide bagaimana penyelesaian dari masalah murid saya ini. Terus yang keempat Bu Novi bisa memberi motivasi untuk hadir siswa dengan saya mungkin mengucapkan terima kasih atau pujian. Terus kalau ada bagaimana untuk semangat, tapi bisa juga dengan memberikan cerita-cerita yang berjeniskan pendidikan Bu Novi, yang adanya pengalaman pendidikan dalamnya itu ya. Gitu rencana saya Bu Novi. Mantap rencana Bu Zaki ya. Jadi untuk ketiga tahapan atau 4 tahapan yang sudah Bu Zaki rencanakan tadi, siapa yang terlibat di sini Bu Zaki? Ya, pertama ya yang terlibat itu siswa ya Bu Novi ya. Terus terlebih lagi orang tua. Saya memanggil orang tua siswa saya ini. Saya lalu mereka datang, saya bicarakan kan rencananya itu apa pula solusinya atau ada pula masalah di rumah, itu saya tanyakan bagaimana siswa saya ini di rumahnya. Supaya saya bisa mengambil tindakan dari masalah yang dialami oleh siswa saya ini Bu Novi. Nah, saya berbicara juga dengan siswa saya ini, saya akan melakukan pendekatan sehingga nanti mereka bisa terbuka Bu Novi apa yang dia rasakan kan. Apakah ada pula pembulian atau bagaimana, atau kena malas belajar, saja saya mau pendekatan Bu Novi. Dan jelas sekali Bu Novi, saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik sehingga berkesan bagi siswa saya ini Bu Novi, sampai di rumah nanti dia pingin lagi untuk datang ke sekolah karena begitu gerakan ke sekolah itu Bu Novi. Saya mau dia memiliki pengalaman yang bermakna itu ya Bu Novi ya. Jadi untuk melibatkan orang tua akan saya jadwalkan pertemuannya bersama mereka Bu Novi. Oh iya, baik sekali ya Bu Zaki ya. Bu Zaki kan sudah punya nih rencana aksi yang jelas dan tanggung jawab yang sudah ditentukan. Kapan nih Bu Zaki akan memulai rencana ini? Kapan Bu Zaki akan memulai melaksanakan rencana ini? Ya, rencananya saya akan mulai berbicara dengan siswa ini besok Bu Novi, dan merencanakan pertemuan dengan orang tua di akhir minggu, hari Sabtu ya Bu Novi, karena itu jamnya lebih sedikit. Setelah saya pelajaran kelima nanti saya panggil orang tuanya supaya lebih enak bicaranya Bu Novi, lebih lepas kan, terbuka, nggak tertutup dengan jadwal, begitu rencananya Bu Novi. Dan juga kan dengan orang tua wali murid gitu Bu Novi ya. Iya Bu. Juga akan mulai merancang metode pembelajaran yang lebih interaktif
mulai minggu depan Bu Novi, supaya pembelajaran saya ini disenangi oleh siswa saya nanti Bu Novi, rencananya. Wah, wah, bagus sekali ya Bu Zaki ya. Saya percaya dengan langkah-langkah yang Bu Zaki sebutkan tadi, Bu Zaki bisa membantu siswa tersebut untuk lebih termotivasi dan konsisten untuk datang dan hadir ke dalam kelas. Mungkin kita akan mengevaluasinya perkembangan dalam sesi coaching berikutnya ya Bu Zaki ya. Ya. Ya, terima kasih atas bantuannya ya Bu Novi. Saya akan melaporkan Ya. perkembangan yang terjadi pada pertemuan kita berikutnya Bu Novi. Sama-sama Bu Saki. Semoga sukses ya Bu Saki dan saya siap mendukung Bu Saki kapan saja dibutuhkan. Nah, sekarang gimana nih Bu Saki? Kita kan tadi udah cerita nih tentang masalahnya. Gimana nih perasaan Bu Saki setelah kita bercerita? Apa masih ada keresahan Bu Saki? Ya, Bu Novi, alhamdulillah sekarang perasaan saya lega Bu Novi. Saya tenang rasanya dengan Bu Novi. Rasanya saya tidak dalam sedikit beban lagi. Nah, jadi saya rasanya sangat terbantu oleh Bu Novi mendengarkan guru TK yang saya terima Bu Novi. Nah, ya terima kasih banyak Bu Novi atas waktu yang telah diberikan pada saya di kegiatan ini. Alhamdulillah, kalau memang tidak ada lagi keresahannya untuk Bu Saki, saya mendengarnya juga sudah senang loh Bu Saki. Semoga Bu Saki selalu semangat ya dalam memberdayai siswa kita. Semangat ya Bu Saki. Saya akhiri ya Bu Saki, soalnya ini udah jam mau pulang juga. Assalamualaikum Bu Saki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Novi. Assalamualaikum Bu Novi. Bagaimana kabarnya? Senang ya bisa bertemu dengan Bu Novi hari ini. Waalaikumsalam Bu Saki. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya Bu Saki. Kabarnya baik Bu Saki. Bu Saki gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu Novi, saya juga baik. Terima kasih ya Bu Novi. Iya Bu Saki. Ini Bu Saki. Bu Saki ada waktu nggak? Atau lagi sibuk nggak sekarang Bu Saki? Enggak juga Bu Novi. Saat ini saya lagi istirahat. Ada apa ya Bu Novi? Sepertinya ada yang ingin disampaikan. Iya nih Bu Saki. Saya sedang mengalami atau menghadapi masalah nih dengan siswa saya. Gimana beberapa hari ini banyak sekali saya melihat siswa saya yang duduk di warung sekolah atau ada juga malahan yang duduk di warung sekolah gitu Bu Saki. Pada saat jam pelajaran malah saya lihat siswa saya itu di luar kelas. Jadi ada siswa Bu Novi yang suka duduk di warung saat pembelajaran berlangsung ya. Ya, bisa Bu Novi ceritakan lebih lanjut bagaimana ceritanya? Iya Bu Saki, sebetulnya gini Bu Saki, kemarin itu ada beberapa siswa yang seringkali meninggalkan kelas dan pergi ke warung di luar sekolah saat jam pembelajaran berlangsung, di mana saya di situ melihat siswa ini sedang bermain HP, kemudian tidur-tiduran, kemudian ada juga yang saya lihat di dalam warung tersebut bukan berasal dari siswa yang di sekolah saya Bu Saki, sehingga saya merasa mana ya Bu Saki ya, ini sangat membuat sangat mengganggu saya Bu Saki, karena saya merasa gini, kalau anak terlalu lama duduk di warung, apalagi di jam PBM berlangsung, ini sangat mengganggu proses belajar mengajar dan membuat mereka nantinya akan tertinggal dalam
pembelajaran Bu Saki. Oh, jadi ada beberapa siswa Bu Novi yang sering sekali meninggalkan kelas dan mereka pergi duduk di warung jam pelajaran ya. Dan, Iya. mereka itu bergabung dengan siswa yang ada yang di luar sekolah Bu Novi juga ya. Begitu ya Bu Hmm. Novi ya. Terus kira-kira apa tujuan atau harapan Bu Novi untuk diskusi kita kali ini? Iya, Bu Saki. Saya berharap untuk siswa saya ini, saya ingin memastikan siswa saya ini tetap berada di kelas selama proses pembelajaran berlangsung dan juga dapat berpartisipasi penuh Bu Saki dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak lagi duduk di warung atau berada di luar kelas saat jam pembelajaran karena itu bisa mengganggu proses belajar dan mereka juga akan mendapatkan rugi lah gitu Bu Saki, tidak mendapatkan ilmu yang mestinya mereka dapati di dalam kelas gitu Bu Saki. Itu ya. Tujuannya sangat baik Bu Novi. Apa yang Bu Novi ketahui tentang alasan yang sering ke warung 1 jam itu Bu Novi? Kira apa alasannya Bu Novi? Iya, kemarin setelah saya melakukan pembicaraan dengan siswa tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka merasa bosan Bu Saki di kelas. Makanya mereka lebih suka nongkrong di warung untuk bersantai. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka merasa tidak tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran dan merasa tidak diperhatikan oleh guru. Kemudian dan mereka memilih lebih banyak menghabiskan waktu itu di warung Bu Saki. Oh, jadi Bu Novi sudah berbicara dengan beberapa siswa ya, dan mereka mengatakan bahwa mereka merasa bosan di kelas dan lebih suka nongkrong di warung untuk bersantai. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka merasa tidak terlibat dalam pembelajaran dan lebih memilih menghabiskan waktunya di luar kelas. Menurut Bu Novi, apa ada faktor lain yang mungkin berkontribusi pada masalah ini? Saya rasa mungkin dalam metode pembelajaran yang diberikan kali ya Bu Saki ya. Yang saya mungkin dalam memberikan metode pembelajaran itu bisa lebih tidak menarik atau tidak interaktif gitu. Mungkin saya akan mencoba melakukan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif atau dengan perlu melibatkan siswa itu agar dapat berdiskusi secara nyaman dan melakukan kegiatan praktis Bu Zaki. Atau mungkin bisa juga dengan membuat lingkungan kelas yang nyaman, kondusif, dan menarik untuk siswa. Seperti bisa saja dengan mendekorasi kelas dengan warna-warna yang mereka sukai atau juga dengan membuat taman mini Bu Saki dengan penuh bunga-bunga kecil gitu Bu Saki ya di kelas. Kalau bagusnya, kalau maunya saya sih setiap kelas itu harus punya kipas angin Bu Saki supaya pada saat jam siang itu siswa kita merasa nyaman, tidak kepanasan. Jadi mereka bisa menerima pembelajaran itu dengan senang Bu Saki. Seperti itu Bu Saki. Ya. Wah, itu pemikiran yang sangat baik Bu Novi. Jadi untuk rencana ke depannya, kira-kira apa yang akan Bu Novi lakukan? Untuk rencana ke depan yang akan saya lakukan, mungkin seperti yang saya sebutkan tadi Bu Saki, mungkin saya akan mencoba menggunakan lebih banyak metode pengajaran yang melibatkan siswa dalam berdiskusi dan dalam berkegiatan praktis dengan membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan Bu Saki, sehingga mereka
bisa menjadi tidak bosan di dalam kelas, selalu merasa hadir penuh di dalam kelas, merasa ada asa kemauannya untuk belajar di kelas gitu Bu Saki. Nah, mungkin seperti media pembelajaran itu bisa kita ambil dari membuat aplikasi seperti kuis yang kita bisa lakukan, sehingga kan kalau zaman sekarang Bu Zaki, anak-anak kan lebih memakai gadget ya Bu Zaki ya. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Quizy, kemudian kita bisa melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan media YouTube atau bermain seperti dengan kartu yang membuat anak-anak itu bisa menjadi interaktif di dalam kelas dengan mengadakan kuis yang secara bermain sambil belajar dan bergerak bersama gitu Bu Saki. Saya rasa itu Bu Saki rencana aksi saya. Ya, baiklah Bu Novi. Menurut Bu Novi, siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana ini? Dan bagaimana Bu Novi akan memantau kemajuannya? Yang bertanggung jawab untuk melakukan ini untuk mengubah metode pembelajaran dan membuat lingkungan kelas ini lebih menarik, itu saya Bu Zaki dan juga saya berkolaborasi dengan guru MAPE lain dengan bisa membuat dengan guru lain ya Bu Zaki ya, dan juga bisa membicarakan masalah yang terjadi pada siswa di dalam kelas dengan melakukan praktek baik juga Bu Zaki dengan teman-teman guru lain, sehingga saya juga memantau kehadiran siswa ini di kelas, juga berkolaborasi juga dengan beberapa orang-orang yang berada di lingkungan di luar sekolah Bu Zaki, sehingga siswa kita ini bisa lebih aktif di kelas gitu Bu Zaki, dan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berpartisipasi aktif. Begitu Bu Zaki. Itu ya rencana yang sangat baik Bu Novi. Mengubah metode pengajaran dan membuat lingkungan kelas lebih menarik, juga akan memantau kehadiran siswa di kelas dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berpartisipasi aktif ya. Nah, saya di sini akan selalu ada untuk melihat kemajuan dan membantu jika ada kendala. Nah, dari diskusi kita ini, ada hal lain yang ingin Bu Novi tambahkan atau tanyakan? Sepertinya sudah cukup Bu Saki, karena menurut saya sudah memiliki rencana yang cukup jelas melalui diskusi singkat kita ini Bu Saki. Karena saya berpikir Bu Saki, sebagai pemimpin pembelajaran, kita harusnya bisa mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk semua siswa kita, Bu Saki. Terima kasih ya Bu Saki atas bantuannya dan sudah meluangkan waktunya. Saya sangat senang sekali Bu Saki meluangkan waktunya, kita bisa berdiskusi, karena beberapa saat ini kan kita nggak pernah berdiskusi Bu Saki. Terima kasih banyak ya Bu Saki. Sama-sama Bu Novi. Saya senang bisa membantu. Saya yakin dengan komitmen dan kerjasama kita bisa mengatasi masalah ini. Sampai jumpa Bu Novi. Nah, sekarang setelah kita mengadakan coaching ini, bagaimana perasaan Bu Novi sekarang? Setelah coaching ini, Bu Saki, saya merasa lega Bu Saki dan merasa tenang karena saya sudah berbagi cerita dengan Bu Saki dan juga sudah menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang saya hadapi tentang siswa saya. Terima kasih banyak ya Bu Saki ya. Terima kasih Bu Saki. Alhamdulillah Bu Novi. Bu Novi sudah merasa tenang, agak merasa lega setelah melakukan kegiatan coaching ini. Dan saya selalu akan terbuka untuk membantu Bu Novi ke depannya. Ya terima kasih juga Bu Novi.
Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Saki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.